Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik dan informatif selama setengah jam ke depan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak yang sukses perlu dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari anggaran, akses data kependudukan, keamanan, dan lainnya. Untuk membahas bagaimana dukungan pemerintah dalam pemilu 2024, saya akan berbincang dengan dua narasumber saya yang telah hadir di studio Kompas TV Palembang. Tapi sebelumnya, saksikan dulu paket berita yang satu ini. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara sudah melakukan berbagai persiapan. Namun untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak yang sukses, perlu dukungan penuh dari pemerintah, termasuk soal anggaran. KPU Sumsel telah mengajukan usulan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 sebesar 359 miliar rupiah ke gubernur dan DPRD Provinsi Sumsel. Sementara KPU Kabupaten Kota juga telah mengusulkan anggaran pemilihan wali kota maupun bupati daerah masing-masing yang nilainya mulai dari 30 hingga 120 miliar rupiah. Dari usulan tersebut akan disepakati berapa anggaran ideal untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Sumsel. Selain anggaran, dukungan pemerintah mengenai akses data kependudukan dan juga keamanan selama proses pemilu dan pemilihan serentak sangat dibutuhkan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi saudara, bahwa di studio Kompas TV Palembang sudah kedatangan dua narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Sumsel Amrah Muslimin dan Kurniawan Kantinoko, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Pak Amrah dan Pak Kurniawan. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan persiapan pemilihan serentak dan juga pemilu pada 2024. Nah, masing-masing dari KPU dan Kesbangpol tentunya sudah ada persiapan mengenai hal tersebut. Saya ke Pak Amrah dulu. Sejauh ini apa saja Pak persiapannya? Jadi kalau bicara soal pemilu dan pemilihan, ya memang 2024 ini adalah momen di mana pemilu dan pemilihan itu dilakukan dalam satu tahun, tapi waktu yang berbeda ya. Kalau pemilu sudah mulai tahapannya 14 Juni 2022 yang lalu kita sudah mulai tahapan, dan hari pungut hitung suaranya di TPS itu 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pemilihan itu akan dilaksanakan 27 November 2024, itu dalam rangka untuk memilih gubernur Sumatera Selatan dan seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Baik, saya bergeser ke Pak Kurniawan. Kira-kira dari Kesbangpol Sumsel apa nih yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi pemilihan serentak dan juga pemilu 2024? Tentu ada peran-peran ya Mbak ya, bagaimana kemudian kami sebagai perpanjangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan peran-peran untuk memberikan dukungan serta bantuan dan fasilitas kepada penyelenggara pemilu, yaitu khususnya KPU dan Bawaslu. Dan pemerintah dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memiliki kewajiban ya Mbak untuk membantu penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu. Antara lain dalam persiapan ya, pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang, atas permintaan dari KPU, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menggelontorkan dana hibah untuk non-pemilihan, Mbak. Dan saat ini kami lakukan pemantauan juga. Ya, itu proses itu terus berlangsung. Hal-hal lain seperti juga bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan personil untuk penguatan sekretariat PPK, kemudian Panwascam, juga untuk PPS, kemudian juga kami melakukan dukungan pengamanan dalam hal ini penugasan Linmas, kemudian juga
kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, Mbak. Kemudian juga kami melakukan kegiatan pendidikan politik. Kemudian juga kegiatan-kegiatan seperti membantu kelancaran distribusi logistik. Dan tentunya kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan pemilu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, Mbak. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Amran nih. Apa yang berbeda di pemilihan serentak 2024 dan juga pemilu, Pak, dari tahun-tahun sebelumnya? Dikaitkan dengan persiapan ya, Pak? Oke, jadi sebenarnya pemilu dan pemilihan itu sama ya, karena apalagi pemilu 2024 ini dipayungi oleh undang-undang yang sama. Ini Undang-Undang 7 2017, jadi secara otomatis pelaksanaan pemilu 2024 ini sama dengan pelaksanaan pemilu di 2019. Tapi beberapa mungkin yang berbeda. Yang pertama, yang pastinya tanggalnya berbeda ya. Kemudian ada inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tahapan. Walaupun tahapannya sama, tapi ada beberapa inovasi tahapan yang dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam rangka untuk mengurangi problematika yang terjadi di 2019. Baik, bisa disebutkan contoh dari inovasi tersebut, Pak? Misal, di 2019 itu kan banyak tenaga ad hoc kami, badan tenaga ad hoc yang sakit, kemudian ada juga beberapa yang meninggal dunia. Nah, maka yang membedakan tahun ini, 2024 ini, adalah syarat rekrutmen yang akan kita perketat. Kemudian logistik ya, yang membedakan tahun 2024 ini pengadaan atau tanggung jawab pengadaan logistik itu akan diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Dulu kita sentralistik, jadi tersentral oleh KPU RI pengadaannya. Lebih terlihat ini, Pak, salah satu contoh adalah distribusi kotak suara ini yang menjadi hal paling krusial. Contohnya juga di daerah-daerah pedesaan. Bagaimana caranya untuk KPU memastikan bahwasannya ini tidak ada problem di dalamnya, Pak? Saya kira untuk Sumatera Selatan ya kita punya pengalaman panjang ya soal pemilu ini, karena memang di 2019 kemarin itu persoalan logistik ternyata yang kita khawatirkan di daerah-daerah perairan seperti Oki dan lain sebagainya itu justru yang terjadi persoalan logistiknya di kota. Di kota besar Palembang 2019 ada sedikit trouble di logistik. Kemudian Banyuasin di wilayah perairan itu aman semua di sisi logistiknya. Tapi justru di daerah dekat ibu kota Kabupaten Banyuasin yang justru ada trouble logistiknya. Jadi kami KPU tidak melihat dari sisi letak geografis ya. Jadi kami ratakan, tapi tetap kami petakan. Jadi misal daerah-daerah perairan itu sudah kami antisipasi dari awal ya. Misalnya daerah Banyuasin yang hampir 65% adalah perairan, itu tentu jalur-jalur distribusi logistik, kemudian alat-alat transportasi itu sudah kami kami data dari awal, sehingga nanti dari sisi penganggaran, kemudian dari sisi timeline untuk penggunaan itu alat transportasi itu sudah tersedia. Nah, ini 2024 ini KPU RI juga sudah bekerja sama dengan Panglima TNI dan Kapolri ya, dalam rangka untuk mengerahkan alat-alat transportasi yang bisa digunakan. Misalnya untuk daerah Papua, daerah pegunungan itu bisa digunakan pesawat atau helikopter dari TNI ya. Kemudian untuk bantuan dari Polri, saya kira untuk Sumatera Selatan kita bisa bekerja sama dengan Polisi Air dan Udara ya, Polairut, dalam rangka untuk membantu pelaksanaan distribusi logistik. Nah, baik Pak Kurniawan, bahwasannya memang pemerintah bukanlah penyelenggara pemilu, namun perannya besar untuk memperlancar jalannya pemilu. Lalu apa saja perannya terkait dengan akses data kependudukan, anggaran hingga keamanan, Pak Kurniawan? Ya, jadi makasih Mbak. Jadi aktor sukses penyelenggaraan pemilu itu setidaknya ada 4 ya Mbak ya. Pemerintah, kemudian penyelenggara, kemudian peserta, dan satu lagi masyarakat. Dalam hal ini kita bicara tentang peran pemerintah ya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pemilu tahun 2024 tentu perannya sangat banyak, Mbak ya. Sangat banyak dan sangat luar biasa. Antara lain, jika kita kemudian bicara tentang akses data kependudukan ya, Mbak ya. Dalam pemilu itu kan pasti ada yang namanya daftar pemilih tetap ya. Daftar pemilih tetap itu dihasilkan dari daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara pemilu tahun 2024 berasal dari daftar pemilih tetap tahun pada saat pemilu tahun 2019. Nah, terkait hal itu, khusus untuk bicara daftar pemilih tetap, itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan melakukan pendataan, kemudian harmonisasi, dan selanjutnya diserahkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya dilakukan sebuah harmonisasi kembali, Mbak, dengan pihak penyelenggara, yaitu KPU. Bawaslu terus juga melakukan pemantauan, pengawasan, hingga akhirnya pihak KPU melakukan pemutakhiran pemilih ya, Pak Ketua. Dan akhirnya kemudian ditetapkan ataupun diputuskan sebuah data pemilih sementara. Baik. DPS yang kemudian berlanjut menjadi DPT dan selanjutnya. Baik, untuk sementara saat ini memang keduanya dari KPU Sumsel dan juga Kesbangpol Sumsel ini sudah melakukan persiapan terkait dengan pemilihan serentak dan juga pemilu 2024. Usai jeda, saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu 2024, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumsel Amrah Muslimin dan Kurniawan Kantinoko, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Saya ke Pak Amrah lagi nih terkait dengan bagaimana koordinasi KPU Sumsel dan juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak nantinya. Ya, KPU Sumsel bersyukur ya punya pemerintah daerah yang memang responsif ya. Kami memang dari dulu tidak ada kendala soal koordinasi ya, karena memang sepatutnya memang seluruh unsur pemerintah itu ketika kita sudah memasuki tahapan pemilu, semuanya harus fokus ya, semua harus mengarah perhatian itu kepada KPU dan menyiapkan masing-masing itu apa yang bisa dibantu dalam rangka untuk menyukseskan pemilu ini. Anggaran pemilu sudah ditetapkan, Pak Amrah? Oke, untuk anggaran pemilu perlu juga masyarakat ketahui bahwa untuk anggaran pemilu legislatif dan pemilu presiden itu 100% dibiayai oleh APBN. Jadi pemerintah provinsi dan daerah itu sifatnya supporting saja, misalnya seperti membantu ketersediaan ASN di lembaga-lembaga di bawah, di Badan Ad Hoc, PPK, PPS itu memang kewajiban dari pemerintah, termasuk di setiap lembaga itu pasti akan menganggarkan anggaran untuk sifatnya support. Kita sering banyak lihatlah di baliho-baliho bagaimana kepala daerah ya kan, termasuk Kesbangpol menyebarkan spanduk-spanduk dalam rangka untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk pemilu dan pilkada. Kemudian untuk pilkada 2024, sekarang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sedang mengusulkan anggaran kepada, kalau kami tentu kepada Gubernur dan DPR di Provinsi ya. Kemudian untuk anggaran pilkada Bupati dan Wali Kota itu di masing-masing Bupati, kepala daerah,
dan DPRD kabupaten kota. Nah, tinggal nanti bagaimana nanti koordinasi kembali antara KPU sebagai penyelenggara dengan pemerintah. Nanti akan pada ujungnya akan ada kesepakatan antara pemerintah dan KPU. Sesungguhnya anggaran ideal nanti antara kedua pihak itu akan disepakati. Oke. Baik, mungkin bisa dibocorkan Pak terkait dengan pengusulan anggaran? Untuk anggaran pilkada ya, KPU provinsi mengusulkan 359 miliar untuk pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024. Baik, Itu sudah kita usulkan. Sekarang dari masa masih koordinasi ya Pak ya, Masih antara koordinasi. Belum, kabupaten rata-rata di atas rata-rata 30 sampai ada yang 120 miliar karena tergantung dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Jadi memang anggaran pilkada untuk 2024 ini secara total Sumatera Selatan membutuhkan 1,2 sampai 1,3 triliun. Baik, Pak Kurniawan, pemerintah tentunya punya tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih demi kualitas demokrasi yang lebih baik. Apa saja upaya pemerintah sampai sejauh ini? Terima kasih Mbak, tapi setidaknya kita flashback ke belakang Mbak. Angka partisipasi pemilu tahun 2019 Sumatera Selatan tergolong tinggi Mbak ya. Kemudian pilkada 2020 juga tergolong tinggi. Kita di atas semua rata-rata di atas 80%. Untuk target ataupun angka partisipasi tingkat nasional yang ditetapkan oleh KPU RI adalah 77,5%. Kita semua di atas 80%. Tetapi ya juga kita tidak boleh jumawa ya Mbak ya. Kita ya tentu sambil terus berjalan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, sambil juga kemudian menentukan metode ya Mbak ya. Karena kita ketahui sekarang kita harus dapat melakukan sebuah kegiatan sesuai dengan segmen pasar gitu ya. Apalagi generasi milenial, generasi Z saat ini sudah jarang di antara mereka yang kemudian membaca sebuah informasi dari media-media konvensional dalam tanda kutip. Mereka sudah tinggal kita melakukan langkah-langkah sosialisasi yang intens dengan berbagai cara, dan itu bukan hanya dilakukan oleh Badan Kesbangpol saja Mbak. Banyak SKPD terkait ya. Satpol PP dapat bisa memungkinkan untuk mensosialisasikan dukungan untuk pemilu dan pemilihan serentak Dinas Kebudayaan Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Kominfo, semua pihak. Baik. Jadi artinya memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sukses pemilu ataupun pemilihan adalah bukan tanggung jawab satu komponen saja, tapi merupakan sebuah komitmen, sebuah kebersamaan, sebuah dukungan yang bersama-sama dari seluruh pihak secara komprehensif, dari masyarakat, dari penyelenggara, dari calon, dan dari pemerintah. Baik, kalau dari pandangan Pak Amra sendiri terkait dengan golongan putih, apa Pak yang mempengaruhi daripada golput? Jadi golput itu secara teori memang ada ya, memang tidak bisa dihilangkan karena memang salah satu penyebab golput itu adalah didasari oleh pikiran atau nalar dia untuk menentukan bahwa saya tidak memilih. Kenapa? Karena bisa saja disebabkan oleh calon yang ditawarkan oleh partai politik memang dianggapnya tidak bisa atau tidak dianggapnya representatif. Iya, baik. Nah, jadi dia menentukan pilihan. Nah, yang paling berbahaya itu adalah golongan putih yang tidak dia mau memilih tapi tidak diberi kesempatan. Nah, itu yang misalnya bagaimana KPU berusaha untuk memastikan semua pemilih berada atau ada di dalam daftar pemilih tetap. Nah, itu penting karena salah satu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memilih karena dia tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, sehingga kemungkinan informasi tentang hari H dia tidak sampai. Kemudian juga ketika ada syarat lain, ketika dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dia bisa membawa KTP dan KTP-nya pun belum ada karena dia belum melakukan misalnya pendataan pemilih
penataan kependudukan misalnya di Dukcapil setempat. Nah itu yang harusnya kita perhatikan, sehingga memang ketika kita bicara golongan putih, maka golongan putih itu saya pastikan tetap ada, tapi bukan karena kebodohan. Jadi karena pilihan dia, memang saya tidak mau memilih karena adalah alasan rasional, dan itu memang tidak bisa kita halangi. Usai jeda, saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu 2024. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Amrah Muslimin dan Kurniawan Kantinoko, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Saya ke Pak Kurniawan dulu terkait dengan tantangan pemerintah lainnya, ialah terkait dengan pencegahan polarisasi antar para elit dan juga pemilih. Langkah apa yang bisa pemerintah ambil terkait hal tersebut, Pak Kurniawan? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi pemilu dan pemilihan hampir bisa dipastikan menyimpan potensi konflik. Tinggal bagaimana kemudian kita semua meminimalisir atau bahkan meniadakan potensi konflik tadi dengan melakukan berbagai upaya tentu ya Mbak ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita mengharapkan, kita meminta dukungan dari seluruh pihak, termasuk juga masyarakat, termasuk juga peran media nih Mbak. Bagaimana kemudian mengawal agar kita tidak turut mensupport dalam tanda kutip informasi-informasi yang kemudian berpotensi dapat membuat polarisasi di masyarakat. Selanjutnya juga kita membangun komunikasi, sinergitas, koordinasi juga Mbak dengan jajaran komunitas intelijen daerah, kemudian juga dengan forum-forum kemitraan Mbak, tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan, kemudian forum kewaspadaan dini masyarakat, forum koordinasi pencegahan terorisme dan lain-lain. Artinya ya memang seluruh pihak, apalagi misalnya Dinas Pendidikan juga punya peran yang sangat luar biasa untuk mengedukasi ya Mbak ya, khususnya adik-adik ataupun anak-anak pelajar yang berpotensi sebagai pemilih pemula nantinya. Saya ke Pak Amrani sebagai Ketua KPU Sumsel yang merupakan badan penyelenggara pemilu. Apa tantangan ke depannya Pak? KPU Provinsi Sumatera Selatan sesungguhnya sudah melalui pemilu yang paling panas ya kalau dalam tanda kutip ya. 2019 itu bagaimana kita terpolarisasi baik dari suku, agama dan lain sebagainya. Dan itu khusus Sumatera Selatan ya, kita bisa lalui dengan soft ya. Artinya memang tidak ada pertumpahan darah terjadi gara-gara pemilu di 2019. Begitu juga kita lalui 2020 dengan tertib, dengan damai. Semua potensi perbedaan pendapat ya terhadap hasil itu diselesaikan pada ranah-ranah yang tepat ya. Dalam artian misalnya ketika salah satu peserta memang tidak menerima hasil, maka dia salurkan pada lembaga yang tepat di Mahkamah Konstitusi misalnya melalui proses sengketa pemilu dan pemilihan di sana terjadi. Dan itu menunjukkan ya Sumatera Selatan ini memang tingkat kedewasaan masyarakatnya, tingkat kedewasaan elitnya, dan tingkat kedewasaan pemerintah dan penyelenggaranya saya kira sudah sudah cukup. Sehingga potensi-potensi
dalam tanda kutip ya, masyarakat dipengaruhi oleh polarisasi dan lain sebagainya, itu sudah kita lalui. 2019 saya melihat memang ada potensi itu. Tapi dengan sendirinya itu hilang. Karena memang dibutuhkan kedewasaan, dan masyarakat Sumatera Selatan saya melihatnya memang sudah mencapai pada titik itu. Baik, namun Pak Ambrah, kita melihat bahwasannya sosial budaya ini mempengaruhi dalam hal tersebut, dan juga kita tidak bisa membendung akan mindset daripada masyarakat masing-masing. Nah, untuk antisipasinya sendiri, Pak? Yang terbaik ya menurut kami ya, saya kira yang terbaik dari sisi kita ini bekerja sesuai dengan aturan. Seperti kami memastikan kalau KPU dan penyelenggara pemilu yang lain sudah bekerja dengan baik, sudah sesuai dengan aturan, maka saya yakin dan saya percaya potensi-potensi konflik dan lain sebagainya itu bisa kita hindari. Itu yang bisa dilakukan. Yang paling mudah kami lakukan adalah KPU bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya bergeser ke Pak Kurniawan. Ini sinergi apa yang bisa dilakukan antara pemerintah maupun penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu agar pemilu dapat berjalan lancar, Pak Kurniawan? Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua. Jadi kita harus punya komitmen ya Mbak ya, itu harus dipastikan. Cuman saya juga tertarik dengan statement Mbak Reski tadi ya, bicara soal budaya. Pak Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan juga sudah menyampaikan kita telah melampaui beberapa tahapan pemilu yang dari mulai hangat-hangat kuku sampai kemudian cukup dingin landai gitu ya. Alhamdulillah semua itu telah diatasi. Tapi sepertinya kalau saya mengamati Mbak ya, ada semacam tagline ya, ada semacam slogan ya yang berlaku di wilayah Sumatera Selatan ini yang juga dapat berpotensi sebagai penguat atau pemersatu budaya. Wong Kito Galo itu saya pikir sebuah slogan yang sangat luar biasa ya. Itu ingin menunjukkan bahwa kita satu, kita sama ya, artinya kita tidak boleh terpecah, kita tidak boleh terprovokasi, kita tidak boleh terpropaganda, kan begitu ya. Itu slogan yang sangat menarik. Kemudian kembali kepada sinergi ya. Ya tentu sinergi artinya membangun komunikasi ya Mbak ya, membangun koordinasi, kemudian memiliki persepsi yang sama bahwa memang pesta demokrasi pemilu 2024, pemilihan 2024 yang merupakan pesta demokrasi memang harus kita sukseskan. Namanya pesta, kita harus sukacita, kita harus bergembira, jangan kemudian kita dirundung dalam nestapa, dalam kebencian, dalam perpecahan, kan begitu. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi mohon izin Mbak Reski, kami juga sangat berharap ya kepada pihak media, khususnya Kompas TV, untuk juga dapat mengedukasi masyarakat, untuk dapat menyampaikan berita-berita, info-info yang menyejukkan, yang akan insya Allah akan berdampak positif ya terhadap kondusivitas di lingkungan masyarakat. Baik, terakhir Pak Ambrah, mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat? Ya, baik. Untuk masyarakat Sumatera Selatan, saya sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk pertama berpartisipasi ya, melaksanakan atau mengikuti pemilu paling tidak di tanggal 14 Februari 2024. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kita akan memilih DPD, kemudian kita akan memilih anggota DPR RI, sekaligus kita memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian kepada masyarakat juga, kami sebentar lagi KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan seleksi badan ad hoc. Kita akan membentuk panitia pemilihan kecamatan se-Sumatera Selatan. Saya berharap masyarakat yang memang memenuhi syarat itu untuk ikut berpartisipasi, karena
bentuk partisipasi masyarakat itu salah satunya bisa menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan. Saya kira Baik, sudah ada persiapan yang dilakukan oleh KPU Sumsel dan juga Kesbangpol Sumsel meliputi anggaran dan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih. Terima kasih Pak Amrah Muslimin sebagai Ketua KPU Sumsel dan juga Pak Kurniawan Kantinoko sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan atas perbincangan pada hari ini. Saya tutup Sapa Sumbaksel pagi ini saudara. Selalu nantikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit. Selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.